Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai tugas akhir mata kuliah Ilmu Kalam, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama, pengertian ilmu kalam secara bahasa dan istilah. Kalam secara bahasa artinya perkataan atau percakapan, sedangkan secara istilah, ilmu kalam adalah ilmu yang membicarakan mengenai wujud Allah Subhanahu wa taala, sifat yang masih ada dan sifat yang tidak ada, dan sifat-sifat yang mungkin ada padanya, hingga Rasul Allah untuk menetapkan kebenarannya. Yang selanjutnya yaitu salah satu penyebab munculnya persoalan-persoalan kalam. Penyebab munculnya persoalan kalam, salah satunya yaitu terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan awal mula terjadinya yaitu karena munculnya seorang Yahudi yang bernama Abdullah yang berpura-pura masuk Islam. Ia pergi ke Mesir untuk membuat pernyataan palsu tentang Rasulullah, juga wasiat palsu tentang Ali bin Abi Thalib yang telah dinobatkan sebagai khalifah setelah Rasulullah. Jadi orang-orang mulai mempertanyakan kepemimpinan Utsman. Orang yang tidak suka terhadap gaya kepemimpinan Utsman mulai melakukan pemberontakan. Mereka menuntut Utsman untuk segera memecat para kerabat Utsman yang telah diangkat sebagai gubernur dan menggantinya dengan sahabat-sahabat yang layak. Penyebab utama semua protes terhadap Utsman yaitu diangkatnya Marwan bin Hakam. Rasa tidak puas pun memuncak ketika pemberontakan bersatu. Wakil yang menuntut diangkatnya Muhammad bin Abu Bakar sebagai gubernur Mesir. Tuntutan itu pun terkabul, hingga mereka pun kembali. Tetapi di pertengahan jalan, mereka menemukan surat yang isinya wakil-wakil itu harus dibunuh. Surat itu dicurigai bahwa Marwan bin Hakamlah yang menulisnya. Mereka menuntut menyerahkan Marwan, tetapi ditolak oleh Khalifah Utsman. Ali bin Abi Thalib pun mencoba mendamaikan, tetapi pemberontak berhasil mengepung rumah Utsman dan membunuhnya, yang sedang membaca Al-Quran pada tahun 30 Hijriah atau 17 Juni 656 Masehi. Sejarah terbentuknya warid. Secara etimologi, warid berasal dari bahasa Arab, yaitu khoroja, yang berarti keluar, muncul, timbul, atau memberontak. Pemahaman kata warid mirip dengan ungkapan Ali Mustafa Al-Qurabi bahwa kata warid memiliki berarti setiap muslim yang memiliki sikat batin ingin keluar dari kesatuan umat Islam. Dalam terminologi ilmu kalam, istilah warid adalah suatu kelompok pengikut Ali bin Abi Thalib yang keluar meninggalkan kelompok Ali karena tidak sepakat terhadap Ali yang menerima tahkim dalam perang Siffin pada tahun 37 Hijriah atau 648 Masehi dengan Muawiyah bin Abi Sufyan tentang perebutan kekuasaan. Kelompok waris muncul setelah peristiwa gencatan senjata atau tahkim antara pasukan Ali dan Muawiyah pada perang Siffin. Pada saat pasukan Muawiyah terdesak oleh pasukan Ali, orang kepercayaan Muawiyah, Amr bin As, mengajak berdamai. Ajakan perdamaian itu ditandai dengan pengangkatan Al-Quran ke atas oleh Amr bin As. Sekalipun sudah mencium taknik Amr, Ali menerima ajakan perdamaian itu. Ali menerima saja perdamaian dengan pihak Muawiyah disebabkan oleh adanya desakan dari para pengikutnya. Pengikut yang mendesak Ali untuk menerima ajakan perdamaian dikenal sebagai ahli Quro. Di antara mereka Al-As bin Qais, Mas'ud bin Hudaki At-Tamimi, dan Zaid bin Husain At-Ta'i. Respon Ali menerima ajakan perdamaian ditandai pula dengan adanya perintah Ali kepada Al-As-Sintar selaku komandan pasukan untuk menghentikan peperangan terhadap pasukan Muawiyah. Peristiwa tahkim ini tidak hanya menimbulkan kekecewaan dari pihak Ali, tapi juga menimbulkan perselisihan di antara kelompok Ali. Orang yang pertama mengobarkan perselisihan di antara para pengikut ini adalah Hanafi bin Al-Asraq Al-Hanafi.
Ia mencela orang-orang yang menyetujui tahkim, bahkan menganggap kafir terhadap orang-orang yang menentang pendiriannya. Sebagai kelompok pendukung Ali yang merasa kecewa terhadap peristiwa perundingan itu, memilih keluar dari barisan Ali. Kelompok ini dinamakan Khawarij. Bagian kelompok yang tetap mendukung Ali yaitu kelompok Syiah. Selanjutnya adalah pemahaman yang dianut oleh paham Qadariyah dan Jabariyah dan ayat yang dijadikan landasan oleh kedua paham tersebut. Yang pertama, Jabariyah. Jabariyah berasal dari kata jabaro yang berarti memaksa. Kalau dikatakan Allah mempunyai sifat al-jabar, artinya Allah maha memaksa. Asy Syahrat Asyani menegaskan bahwa paham al-jabar berarti menghilangkan perbuatan manusia dalam arti yang sesungguhnya dan menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, manusia mengerjakan perbuatannya dalam keadaan terpaksa. Dalam bahasa Inggris, Jabariyah disebut sebagai fatalisme, yaitu paham bahwa perbuatan manusia telah ditentukan dari semula oleh qada dan qadar Tuhan. Landasan dari aliran Jabariyah yaitu Quran Surat Al-An'am ayat 111. Bismillahirrahmanirrahim. Makanu liya'minu in illa ayyasha Allah. Mereka tidak juga akan beriman kecuali jika Allah menghendakinya. Yang kedua, Quran Surat Asy-Syaffat 96. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Yang artinya, padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Yang kedua, Qadariyah. Qadariyah berasal dari bahasa Arab yang artinya kemampuan dan kekuatan. Menurut pengertian terminologi, Qadariyah adalah aliran yang percaya bahwa segala tindakan manusia tidak diintervensi tangan Tuhan. Aliran ini berpendapat bahwa tiap-tiap orang adalah pencipta bagi segala perbuatannya. Ia berbuat sesuatu atau meninggalkannya atas kehendaknya sendiri. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa Qadariyah digunakan untuk aliran yang memberi penekanan atas kebebasan dan kekuatan manusia. Dalam mewujudkan perbuatannya, ada juga landasan dan dasar dari aliran Qadariyah. Yang pertama, Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah diri mereka sendiri. Yang kedua, Surat Al-Kahfi ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul liyahaqqu min rabbikum faman sa'a khairu min wa ma sa'a falyakfur. Artinya, dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Yang terakhir, sejarah terbentuknya aliran Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah merupakan sekelompok manusia yang pernah menggemparkan dunia Islam selama 300 tahun akibat fatwa yang menghebohkan. Munculnya Mu'tazilah di kota Basrah, Irak pada abad kedua Hijriah, lebih tepatnya pada tahun 105 sampai 110 Hijriah. Pelopornya adalah seorang penduduk Basrah, mantan murid Al-Hasan Al-Basri yang bernama Wasil bin Atha Al-Makhzumi Al-Ghazali yang lahir di Madinah pada tahun 700 Masehi. Kemunculan ini adalah karena Wasil berpendapat bahwa Muslim berdosa besar, bukan mukmin dan bukan kafir, yang berarti ia fasik. Akan tetapi, Imam Hasan Al-Basri berpendapat Muslim berdosa besar masih berstatus mukmin. Inilah awal kemunculan paham ini dikarenakan perselisihan antara guru dan murid. Dan artinya golongan Mu'tazilah pun dinisbatkan kepadanya. Mu'tazilah semakin berkembang dengan sekian banyak fatwa yang petinggi mereka mendalami buku-buku filsafat yang banyak tersebar di masa Khalifah Al-Ma'mun. Sejak itulah
Manhaj mereka diwarnai dengan manhaj ahli kalam yang berorientasi pada akal dan mencapakan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.